Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan mengadakan ibadah pertanggihan atau ibadah evangelisasi di rumah kita masing-masing. Terkhusus jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat HK Samarinda. Kita akan mengadakan ibadah pertanggihan dan saya akan membawakan firman Tuhan di malam hari ini untuk sebagai renungan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hatimu senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Sekaligus ini menjadi epistel di minggu kita tanggal 19 April 2020. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini diberikan tema bagi kita, jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian semakin mempertegas akan status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita telah dipersatukan kembali bersama dengan Allah. Kita telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan yang sama luar biasanya juga, kebangkitan Yesus mempertegas bahwa kita telah lepas dari belenggu dosa. Kita merdeka dari belenggu maut dan dosa. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu juga kita pahami dan jangan salah mengerti akan hal ini, bahwa keselamatan, pemulihan dan pembebasan yang dianugerahkan Yesus kepada kita bukan berarti kita bisa menjadi bebas berbuat sesuka hati kita. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Justru sebaliknya, dengan pembebasan ini, dengan kemerdekaan iman ini, kita harus memegang dengan teguh dan mempertahankan keselamatan ini. Bagaimana caranya kita mempertahankan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Rasul Petrus menyajikan hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita hidupi dari firman ini. Dikatakan tadi ayat yang pertama, buanglah segala kejahatan. Ini yang harus pertama dulu penting kita pahami. Kejahatan-kejahatan yang timbul di hati manusia dan perbuatan manusia harus kita buang, segala kejahatan. Jadi firman ini mengajak kita tidak kompromi dengan dosa, tidak bernegosiasi dengan dosa manapun. Termasuk beberapa hal yang dikatakan, buanglah segala tipu muslihat. Tipu muslihat itu berarti adalah tindakan atau perlakuan pembohongan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan lebih banyak. Itulah yang namanya tipu muslihat. Menipu, melakukan sesuatu dengan tidak benar, mengatakan sesuatu dengan tidak benar, dengan tujuan mencari kepentingan dan keuntungan tersendiri bagi dia. Hal ini sering juga terjadi ketika ada situasi tertentu
yang membuat dia akan mencari keuntungan yang lebih besar. Kalau sekarang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kondisi pandemi virus COVID-19 ini, ada orang yang memanipulasi akan harga-harga. Khususnya ketika kita mendengar ada orang menjual harga masker yang dulunya mungkin hanya 30.000, 35.000 per kotaknya. Sekarang untuk mencari masker yang harga demikian, tentu di negara kita ini hampir tidak ada lagi Bapak Ibu. Semua sudah di atas ratusan ribu rupiah. Terjadi yang namanya memanfaatkan kesempatan dengan harga yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita lihat situasi ini. Ketika banyak orang ingin menolong sesamanya, meringankan beban sesamanya, justru ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan bagi dia. Inilah tindakan-tindakan yang harus dihilangkan, yang harus dibuang oleh orang percaya. Yang kedua, buanglah segala kemunafikan. Kemunafikan itu berarti apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang diperbuatnya. Apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang di hatinya. Itulah kemunafikan. Makanya sering orang-orang memplesetkan munafik itu muka nabi tapi pikiran kotor. Tidak perlu wajah sepertinya baik tetapi hatinya kotor. Bukan itu. Itu yang harus dibuang. Bahkan Yesus pernah dengan tegas dia mengecam orang Farisi yang datang kepadanya berpura-pura baik. Guru, kami tahu engkau orang jujur. Kami tahu engkau tidak mencari pujian. Engkau tidak mencari yang namanya hasanapun. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan, hei engkau orang munafik. Karena apa? Yesus tahu di hati mereka bukan demikian. Mulut mereka memuji Yesus, hati mereka ingin menangkap. Hati mereka ingin menghancurkan pelayanan Yesus. Hati mereka ingin bagaimana supaya pelayanan Yesus ini tidak berjalan lagi. Itulah kemunafikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda masuk dalam golongan orang yang munafik? Saya akan sampaikan beberapa hal supaya kita bisa memberikan sebuah penilaian bagi kita. Apakah kita ini orang yang munafik atau tidak? Apakah Anda rajin mengucapkan selamat hari Minggu, tetapi Anda sendiri tidak beribadah? Berbeda bukan? Anda mengucapkan selamat beribadah sementara Anda tidak beribadah. Khususnya di tengah situasi sekarang. Apakah Anda mengucapkan selamat Jumat Agung, selamat Passion, selamat Buha-Buha Hijau atau Paskah Subuh, selamat Paskah, sementara Anda tidak berdoa, sementara Anda tidak beribadah di rumah saudara? Itulah kemunafikan. Apakah Anda memposting di media sosial Anda, di WA, di Facebook, di Twitter, Instagram, dan lain-lain, ucapan-ucapan yang rohani, tapi kehidupan Anda tidak rohani? Itulah kemunafikan. Maka hindarilah hal yang demikian. Jika Anda memposting sesuatu, mengucapkan sesuatu, ucapkanlah apa yang Anda lakukan. Dan lakukanlah apa yang Anda ucapkan. Postinglah apa yang Anda lakukan. Dan lakukanlah apa yang Anda posting. Itulah yang namanya apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita perlu status dan ucapan yang rohani, namun perbuatan dan kebiasaan tidak mencerminkan pengikut Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan di hadapan Tuhan. Dan pasti manusia pun akan tahu. Saudara kita pun akan tahu, dia itu hanya di omongan saja, dia itu hanya di mulut saja. Pasti akan ketahuan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, buanglah kemunafikan. Yang ketiga, buanglah segala kedengkian dan fitnah. Dengki itu sama dengan iri hati. Iri hati muncul ketika Anda tidak senang akan kelebihan orang lain. Iri hati akan muncul ketika Anda tidak senang akan kebahagiaan orang lain. Maka coba periksa dulu hati Anda. Selidiki dulu hati kita. Apakah Anda senang dengan kebahagiaan orang?
Atau Anda susah ketika orang bahagia? Maka hilangkanlah itu, buanglah itu. Karena itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Kenapa iri hati, dengki harus kita buang? Ingat, Kain membunuh Habel karena apa? Karena iri hati, dengki. Melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, Kain dengki, Kain iri hati. Maka dia merencanakan kejahatan. Kenapa Yesus disalibkan? Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua, penganut agama di Yahudi ketika itu dengki dan iri kepada Yesus. Karena pelayanan Yesus yang sungguh mulia, yang sungguh tulus, berkenan di hati banyak orang. Dan oleh karena iri hati dan kedengkian timbul niat untuk membunuh. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada iri hati di hatimu, maka buang sebelum niat itu berkembang menjadi fitnah yang bisa membunuh perasaan dan kehidupan orang lain. Untuk itulah Paulus katakan, buanglah segalanya. Buang artinya tanggalkan, lepaskan. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi pola hidup Anda. Gantilah pola hidupmu dari hidup-hidup yang tadi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, dengan kehidupan yang baru, sifat-sifat yang baru. Membuang dosa, kemudian mengenakan firman Tuhan menjadi pedoman dan pakaian rohani kita. Cara hidup yang baru berlandaskan akan firman Tuhan tadi. Ganti. Ketika Anda tidak mau membuang dosa, ketika Anda tidak mau membuang kejahatan-kejahatan yang tadi, maka pahamilah engkau sedang kehilangan kerinduan kepada firman Tuhan. Engkau akan kehilangan kerinduan akan bertemu bersama dengan Tuhan. Maka Anda akan nyaman jauh dari Tuhan ketika dosa itu tidak engkau buang. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk itu apa yang harus kita miliki? Pertama, yang paling penting disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita. Milikilah cara hidup yang baru seperti bayi yang baru lahir. Apa yang mau kita lihat dari bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir adalah gambaran kepolosan, gambaran kebersihan, gambaran yang mempunyai ketulusan. Dan yang paling penting, dia memiliki ketergantungan kepada ibunya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ibunya. Dia makan harus ada ibunya. Bahkan dia, apapun yang dia inginkan harus ibunya yang melengkapi. Tanpa ibunya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada ibunya. Bahkan ketika ibunya jauh, dia akan menangis. Dan ketika ibunya memeluknya, dan ketika dia mendengar degup jantung ibunya, dia akan terdiam. Ada rasa nyaman ketika dia dipeluk, didekap oleh ibunya. Demikianlah kita orang percaya kepada Kristus. Ada ketergantungan kepada Yesus. Ada ketulusan, ada kepolosan, dan hati yang bersih datang kepada dia. Kita akan merasa tidak nyaman ketika jauh dari Tuhan. Kita akan menangis ketika kita jauh dari Tuhan. Dan kita akan tenang ketika firman Tuhan mendekap kehidupan kita. Itulah harus kita miliki, seperti bayi. Maka ketika Anda tidak sedih jauh dari Tuhan, ada yang salah dengan kehidupan Anda. Rubahlah itu. Anda harus rindu kepada Tuhan. Ketika Anda tidak berdoa di rumah Anda bersama dengan keluarga atau dengan pribadi sendiri pun, Anda tidak rindu, Anda tidak merasa bersalah ketika tidak berdoa, ada yang salah dengan dirimu. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bayi juga, dia ingin selalu berkembang. Dia selalu ingin mendapatkan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, yaitu ASI dari ibunya. Kita pun demikian. Kita harus berkembang secara iman seperti bayi tersebut. Makanan rohani kita disediakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bahkan makanan jasmani kita pun disiapkan oleh Tuhan melalui berkat-berkat-Nya. Maka berkembanglah secara iman dan secara fisik di dalam Tuhan. Sama seperti bayi yang selalu haus dan lapar akan belayan kasih ibunya, demikian juga kita harus haus akan belayan kasih Tuhan, akan berkat Tuhan.
Harusnya kita senantiasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kita harus haus untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, sehingga iman kita ini akan bertumbuh berkembang seturut dengan keinginan Tuhan. Pertumbuhan iman hanya akan terjadi jika kita rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita senantiasa haus, rindu dan lapar bersekutu dengan Tuhan, maka keselamatan yang kekal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita akan tetap kita peroleh, akan tetap kita genggam, dan tidak akan pernah lepas. Karena apa? Kita hidup bersama dengan Tuhan. Maka kecaplah, lihatlah, rasakan dan nikmatilah kebaikan-kebaikan Tuhan selama kita berkenan di hati Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, datanglah kepadanya. Hanya dengan datang kepada Tuhanlah kita akan memperoleh segala yang terbaik. Datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu memang dibuang. Memang dibuang oleh manusia yang tidak percaya kepada Dia. Tetapi dia dipilih menjadi raja yang dihormati di hadirat Allah. Memang dia tidak dihargai bahkan di kampung halamannya. Dia diusir, dianggap sebagai penghujat Allah. Tapi di hadirat Allah, dialah yang terbaik. Di dunia ini saat ini, dialah raja di atas segala raja yang berkuasa akan segala ciptaan Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang kelima, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jikalau Yesus menjadi batu penjuru, batu yang menjadi berharga, batu yang luar biasa, yang teguh, tegar menghadapi segala tantangan, bahkan teguh menghadapi sengsara, tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam dirinya. Yang adalah kepasrahan bersama dengan Tuhan, yang ada keyakinan dan harapan. Dia akan memperoleh mahkota sekalipun harus disalibkan. Maka demikianlah kita juga dikatakan harus menjadi batu hidup untuk membangun rumah rohani. Bukan hanya gerejanya, gedungnya, bukan Bapak Ibu. Gereja adalah persekutuannya. Gereja bukan hanya gedungnya, bukan hanya bait Allahnya, tapi persekutuan yang paling utama. Seperti sekarang, sekalipun kita tidak berada di rumah Tuhan secara gedung, tapi persekutuan gereja di rumah kita bisa kita dirikan. Karena apa? Gereja adalah orangnya. Maka bangunlah, kitalah batu-batunya. Kita bangunlah, kita arahkan lagi keluarga kita untuk membangun sebuah persekutuan. Tidak cukup satu batu, tapi harus dibangun dari beberapa batu, sehingga menjadi persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan persekutuan inilah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang rohani. Persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan adalah ketika kita bersama dengan keluarga kita bersekutu, beribadah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai engkau lengah, jangan sampai engkau menjauh dari Tuhan, tapi manfaatkanlah situasi ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mati dan bangkit mengalahkan dosa dan kematian. Maka tidak sulit bagi Tuhan mengalahkan virus COVID-19 ini. Jikalau Dia berkenan mengalahkannya, pasti akan dikalahkan. Dan imanilah, waktu Tuhan pasti indah dan tepat pada waktunya. Dan waktu yang tepat nanti, Dia akan pulihkan kehidupan kita. Bangsa Israel yang kehilangan harapan di tanah Babel pun, di tanah Mesir pun, ketika Tuhan mengambil inisiatif membebaskan mereka, sangat-sangat tidak sulit, sangat gampang bagi Allah membebaskan mereka. Demikian juga kita, tidak sulit bagi Tuhan memulihkan dunia ini. Tapi Tuhan sudah memberi waktu bagi kita untuk merenung, mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan sekarang kepada Tuhan? Dikatakan tadi di sini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahkanlah apa yang terbaik kepada Tuhan, yaitu waktu kita, persekutuan dengan keluarga kita. Itulah persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Maka yakin dan percayalah, suasana ini tidak akan mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Suasana ini tidak akan mengurangi berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang keempat, datanglah kepadanya, maka apapun yang kita minta akan Tuhan berikan tepat dan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mendoakan pemerintah kita supaya mereka kuat dan tegar senantiasa. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kritikan, Tuhan memberkati pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, hingga yang terendah bahkan RT. Tuhan yang memberkati. Kita juga mendoakan tenaga keamanan kita, TNI dan Polri, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan untuk menumpas sebagai garda terdepan, menumpas COVID-19 ini. Dan yang terutama, kita harus doakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh tenaga medis yang bekerja, yang memberikan waktunya, bahkan mereka kadang-kadang beberapa tempat menolak kehadiran mereka, baik ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah meninggal, banyak yang menolak. Tapi kita doakan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka lah pahlawan yang luar biasa yang menyelamatkan banyak orang. Untuk itu, doa kita semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan, dan tetaplah hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, namun yang lebih berbahagia dia yang menghidupi dan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sabda-Mu, firman yang begitu menguatkan, firman yang begitu memotivasi kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami rindu dan haus akan pertolongan Tuhan. Kami rindu dan haus akan pemulihan di dunia ini, di negara kami ini. Tuhan, kami mohon kuasa dan lawatan-Mu. Mampirlah Engkau mendengar doa kami ya Bapa. Pulihkanlah kehidupan kami. Pulihkanlah perekonomian kami. Pulihkanlah pekerjaan kami. Pulihkanlah pelayanan kami Tuhan dan persekutuan kami. Kami sungguh rindu untuk beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan yang memuaskan haus dan rindu kami ini melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.